Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kembali kita duduk bersama di majelis ilmu ini, di dalam masjid ini. Semoga kita semua akan mendapatkan rahmatnya Allah yang selalu duduk di dalam majelis ilmu sudah mendapatkan jaminan keampunan Allah Ta'ala. Setiap jiwa yang duduk bermajelis, artinya yang mengkaji ilmu-ilmu Allah itu, maka selama duduknya, bahkan dari berangkat dari rumah sampai ke masjid dan di dalam duduknya hingga nanti kepulangannya, itu dalam ampunan Allah. Jadi orang yang belajaran pengajian duduk walaupun guringnya itu aja tetap dalam ampunan Tuhan, apalagi mendengarkan. Itu hebatnya orang yang di dalam majelis ilmu guring aja diampuni Tuhan. Jadi setiap napas, setiap jiwa itu ya Tuhan dalam ampunanku. Nah, jadi asal dudukkan diri dia dalam ampunanku ya. Untuk malam hari ini kita akan merasuk nama bulan ke dalam tubuh kita, merasuk ngaran hari ke dalam tubuh kita. Tuhan memberi nama bulan itu kada asal-asal tulis ngaran bulan aja, pasti ada maknanya. Bulan Islam itu dimulai dari bulan apa? Ada yang apalah? Muharram. Ibadah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ada 12 bulan, nama bulan. Yang pertama diletakkan Tuhan yaitu bulan Muharram. Muharram, ada mu, kemudian ada haram. Apa yang haram? Ada Muharram. Bilanya Muharram sama tahun baru Islam ya, elah. Jadi yang dimaksud dengan Muharram ini adalah terlarangnya apa? Terlarangnya untuk tidak melakukan permusuhan. Jadi bulan Muharram itu ada boleh permusuhan. Jadi apa nang pindah mangkal hati selama sebulan itu tahani dahulu diharamkan. Muharram itu diharamkan melakukan peperangan. Jangan untuk gencatan senjata. Kada boleh. Masihlah sekarang ini ada peperangan, masih. Peperangan ini kan mau habis kecuali kiamat. Buktinya Palestina masih. Cuma di negara kita kan ada lagi peperangan, kita ada 4. Cuma lebih parah dari Palestina. Kalau dari Palestina gedung-gedung hancur dibom. Kalau di kampung kita hati hancur. Nah itu peperangan juga adanya. Peperangan yang ada kelihatan nih nang alih hancur hati. Asal di kaluput bidawang aja, menangkap bidawang aja nggak disuah bidawang kepitnah. Nah jadi bulan Muharram ini diharamkan mengadakan peperangan. Nah, karena kita bahas satu persatu karena kita ini akan menghadapi penyembelihan hewan kurban di bulan Dzulhijjah.
kita urut dengan nama bulan. Kemudian ada bulan Safar. Secara arti ilmiah, Safarnya artinya kosong, kada ada nilai. Kosong artinya Safar secara ilmiah. Nah, ini kebiasaannya yang dimaksud kosong itu apa? Karena Tuhan memberi nama apa aja di muka bumi ini. Ada asbabun nuzul, ada asbabul wurud. Ya, kalau ilmu hadis, tidak akan sesuatu itu diberi nama kalau kada ada sebabnya. Makanya kan ada yang disebut dengan nuzulul Quran. Ada sebab-sebab diturunkannya Tuhan. Kenapa? Karena manusia amun kada diturunkan Quran disebut dengan yasa, manusia bodoh. Oleh karena itu diturunkanlah Al-Quran, maka disebutlah dari yasa tadi menjadi yasin, wahai insan. Kenapa disebut insan? Karena sudah memiliki ilmu. Nah, jadi dari penamaan bulan, penamaan hari itu ada sebabnya. Contohnya, kenapa bulan diberi Muharram? Karena pada saat itu seluruh hati ditenangkan. Bersabarlah aja, beri diam aja sudah. Yang dilawaninya itu bahasanya jaka bahasa kita wayah ini tuh Muharram ngarannya. Jiwa yang ditenangkan tuh Muharram. Kemudian Syawal tadi artinya kosong. Kenapa diartikan kosong? Nah, bulan Safar ini kalau menurut adat kampung, ini adat kampung, bilainya lahir jadi bulan Safar, pengarasan ya, iyalah, pengarasan, penyarikan macam-macam kumpulan. Padahal Safar itu artinya kosong. Kenapa dingarani Safar itu kosong? Karena kebiasaan orang-orang Arab itu bulan Safar tuh jangan kita tahu ya, ini merantau habis harta dijuali, merantau kemana-mana, lalu kosong, kada diisin apa-apa lagi. Nah, jadi sesuai aja penyarikan, kada diisin apa-apa, kosong. Makanya Safar tuh orang kampung tuh banyak mengartikan bila lahir di bulan Safar aja penyarikan. Selain penyarikan apalagi biasanya panasan aja. Misalnya apa kosong bakas merantau tadi habis dijualin mas kada berhasil. Kadang-kadang di rumah kiri digatuk dikureh ini kadang-kadang bulan Safar. Itu makna artinya orang mengkiaskan nama-nama bulan pada bulan Safar ini adalah bulan-bulan di mana orang itu di kampung pada saat itu kada mendapat apa-apa, lalu ke kampung-kampung lain untuk meneruskan kehidupan sampai habis harta. Kemudian ada yang disebut dengan Rabiul Awal. Rabiul Awal itu ini dua kata, ada Rabi, ada Awal. Rabi itu artinya musim semi. Jangan kita di kampung nih musim bertanam ya. Jadi Rabiul ini musim bertanam. Nah, artinya karena sudah Safar tadi kosong, cara bakal ada rumahnya sudah. Makanya Rabiul Awal. Kemudian Rabiul Akhir. Nah, ini musim semi yang kedua. Biasanya orang amun sudah ibadah ke rumah itu bertanam, panen tuh apa ngarannya? Maharikah menuriang, sudah habis dia menuriang pulang. Nah, mahadang gasan bertanam ini kada ada lagi gawian. Lalulah diberi nama Rabiul Akhir. Turiangan banyak masih paumaan diumai, kada mungkin juga ada kambing, ada ayam, ada sapi lakas jurung ke paumaan. Nah, biasanya amun orang hendak beingun ayam memulai ternak, ini bagus di Rabiul Akhir, bagus.
Jadi bila hendak memulai usaha beingun ayam, beingun iwak yang ternak sifatnya di Rabiul Akhir, bagus. Kemudian Jumadil Awal, ini asal katanya Jumadil itu jumda, artinya lahan kering. Biasanya Jumadil Akhir ini musim panas, kemarau. Nah, musim kemarau jadi orang musim kering. Musim kering yang pertama itu Jumadil Awal. Kemudian Jumadil Akhir adalah musim kering yang kedua. Artinya bisa berkepanjangan, bisa kadang. Itu Jumadil Akhir. Kemudian ada yang disebut lagi dengan bulan Rajab. Nah, ini di sini ujar Tuhan, Rajab ini bulanku. Ini ampunku Rajab nih. Nah, inilah kita memasuki bulan Rajab itu karena tuh bulan Tuhan itu semuaan tuh ampun Tuhan semuaan bulan Rajab. Kenapa disebut bulan Tuhan, ampun Tuhan semuaan? Karena Rajab ini asal katanya Rajabah. Rajabah itu artinya kehormatan. Kehormatan ini jatuhlah pada surah Al-Fatihah, terbitnya pada 3 ayat. Makanya ampunku ya Tuhan. Nah, mulai Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini bulan Rajab, bulanku ya Tuhan. Kemudian iba sudah bulan Rajab memasuki bulan Sya'ban. Nah, amun bulan Sya'ban ini bulan Nabi. Ya Tuhan, itu bulan Nabi. Jadi bilanya masuk bulan Sya'ban itu masuk kepada bulan Nabi. Kalau kita susun, karena kita susun secara skema, ini adalah masuk kepada peniupan nur, cahaya yang asal Nabi. Makanya bulan Nabi, makanya disebut dengan Sya'ban. Ada huruf ba, persaksian ketika nur yang ditanya man anta man ana, nur itu menjawab aku adalah engkau. Ini bulan Sya'ban. Setelah bulan Sya'ban disebut dengan bulan Ramadan. Ketika nur tadi bersaksi aku adalah engkau, barulah terbit yang namanya pengampunan rahmat Tuhan. Inilah terjadi bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan kita menemukan yang namanya Syawal. Orang menyambat Syawalnya artinya kalau orang bahari itu, di orang Arab itu karanya berburu, apa yang diburu. Nah, jadi orang Arab itu kalau bulan Syawal itu ia melakukan perburuan. Sedangkan Syawal itu sendiri itu artinya membawa, apa yang dibawa adalah pancaran daripada nur tadi. Ia berbias, itulah membawa roh yang asal. Itu Syawal, hari raya, artinya membawa roh yang suci. Makanya kita bilangnya Syawal itu hari raya fitrah, yang kembali kepada asal, membawa kesucian kita hari raya itu. Kemudian setelah Syawal ada yang disebut dengan Dzulqa'dah. Nah, Dzulqa'dah ini artinya istirahat. Artinya orang istirahat itu menikmati nang ada aja lagi, kan ibadah sudah hari raya tadinya menikmati yang ada karena jiwanya sudah dalam keadaan kesucian, menelaah diri aja lagi. Tuh disebut dengan Dzulqa'dah. Kemudian ada yang disebut lagi bulan terakhir adalah bulan Zulhijjah. Nah, di bulan Zulhijjah inilah yang terkenal dengan ibadah haji dan ibadah kurban. Kita sebentar lagi akan memasuki bulan Zulhijjah.
Zulhijjah itu berasal dari huruf yang diambil dari surah Izazul, ziyaratun. Jadi Zul itu artinya ziarah. Kemana ziarahnya? Inilah yang disebut dengan ziarah orang berangkat haji. Makanya berawal dengan huruf zal. Zal artinya ziyaratun. Nah, ini sesuai 12 bulan. Kalau nama-nama hari ada 7 hari Tuhan mencipta. Yang pertama hari yang Allah cipta apa? Al-Ahad, sesuai skema Ahad. Ujar orang kaya ini hari Minggu. Nah, kemudian yang berikutnya Al-Isnain, hari Senin, Isnain. Kemudian salah satu hari Selasa. Kemudian Arba'ah, hari Rabu. Kemudian Al-Khamis, hari Kamis. Kemudian Al-Jum'at, hari Jumat. Kemudian Asyad adalah hari Sabtu. Nah, jadi kita cek sembahyang ada 13 rukun. Kemudian sembahyang 5 waktu ada nama-namanya. Lalu pernahlah kita menyelidiki kenapa ada yang disebut zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, Jumat. Kenapa hari dimulai dari hari Ahad? Kenapa bulan dimulai dari nama Muharram? Kenapa sembahyang 13 rukun dimulai dari niat? Nah, ini amun manusia nang maulah program itu ngalih benar mencipta. Jadi samoaan itu berhubungan dengan batang tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nama bulan, nama hari, nama jam, nama sembahyang, nama waktu sembahyang itu samuaan adalah batang tubuh semua. Jadi amun kita mengenal dengan tubuh kita, dengan diri kita semua bujur-bujur, kada belain apa aja namanya di muka bumi ini nama tubuh kita sebenarnya. Kada mau belain. Coba kita tulislah dari nama bulan dulu. Yang pertama Muharram. 2 Safar. Rabiul Awal. 4 Rabiul Akhir. 5 apa 5 Jumadil Awal. 6 Jumadil Akhir. 7 apa? Rajab. 8 Sabar. 9 Ramadan. 10 Syawal. 11 apa? Jul Kaidah. 12 Zulhijjah. Nah, ada 12 bulan. Kemudian nama hari. Yang pertama Ahad. Yang kedua Senin, Isnain. Yang ketiga Selasa. Yang keempat Arba'ah. Yang kelima Khamis. Yang ketujuh
Yang keenam Jumat. 7 Asyad. Nah, ini nama bulan. Hari. Kemudian nama sholat. Zuhur. Kemudian Asyar. Kemudian Maghrib. Isya. Subuh. Tambah Jumat. Rukun sholat ada 13 rukun. Niat kita mencari badan tubuh kita kan. Berdiri betul. 3 takbiratul ihram. 4 Fatihah. 5 ruku. 6 i'tidal. 7 sujud. 8 duduk antara 2 sujud. I'tidal. Sudah i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud lagi. Nah, syahadat isyarat dalam tahiyat dan terakhir. Carilah jawabannya. Nah, bulan ada 12, hari ada 7, sholat ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya, ada subuh, sembahyang ada 13 rukun. Nah, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, Jumat 2 rakaat. Ini pokok-pokok yang kita amalkan setiap hari. Adalah yang diamalkan setiap hari ini. Mustahil kalau kita lalui. Yang pertama, nama bulan, kawalah kita lewati bulan. Pasti, kenapa setiap bulan ada? Kata kawan, oh bulan, oh bintang, bintangnya ada. Kemudian ada hari, kaulah dilewati hari ya. Berarti ini hari-hari kita jalani. Nah, kita ini anggap aja ini warung. Duduk di sini, anggap aja warung. Tapi kita tahu apa isinya nih. Di warung orangnya apa isinya. Duduk beneran, kita tahu. Masuk pulang ke sini, anggap aja warung juga. Kadang mengenal juga. Apa aku makan di sini? Kada tahu juga. Sampai ke sini kada tahu juga. Maka diamalkan setiap hari. Kada mengenal. Hari kita jalani tapi kada merasa. Pernah juga kita menanyakan zuhur kenapa harus 4 rakaat? Kita sekolah mulai TK, SD, SMP sampai tinggi misalnya, sampai kuliah. Pasti ada pak agama nih. Kada mau pak agama atau kada. Pernahlah kita menanyakan nih, Pak, Bu, kenapa Bu untuk sembahyang zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat? Bisa ya? Nah, pernahlah kita menanyakan nih, kenapa harus 4 rakaat? Kada pernah menanyakan. Nah,
Kita supaya ringkas saja. Muharram tadi adalah yang diharamkan itu adalah kebencian, peperangan. Ini kada boleh perang. Kemudian safar ini artinya kosong, itu secara ilmiah. Kalau secara huruf, safar ini adalah diri yang berproses menuju kepada kesucian, dikosongkan, kada ada lagi hawa dunia, menuju kepada huruf ra. Jadi bulan Safar itu kita diperintahkan Tuhan itu jangan lagi mikirkan dunia lagi. Itu Safar ngarannya. Dari hurufnya jelas sudah. Kalau Muharram ini jiwa yang kembali kepada hayat, sadar-sadar, jangan merasa kita yang hidup. Kan jiwa ini kan otak, pikiran kita, oh merasa aku yang hidup, bersadar-sadar ya. Nih menghidup hayat, hayun, haram. Makanya kada ada peperangan, kada ada permusuhan di sini. Bulan Muharram masuk ke bulan Safar. Masuk di bulan Safar ini diperintahkannya apa? Diri memproses, mengkosongkan. Apa yang dikosongkan? Kada ada lagi ambisi dunia. Itu bulan Safar. Makanya panasan orang. Kenapa? Karena serba kosong, serba kada ada. Ada tahu dengan makna Safar. Makanya panasan. Amun orang tahu dengan makna Safar, oh ini bulannya bagiku adalah mengosongkan hawa dunia. Kemudian masuk Rabiul Awal, kan sudah Safar sampai kita kepada huruf ra, masuk kepada huruf ra. Nah, Rabiul Awal. Bila sudah dalam pengampunan huruf ra, masuk ke asal huruf ba, bala sasna, alam persaksian. Bukan aku yang sudah bertobat kawan Tuhan dahulu itu. Aku sudah berjanji. Inilah disebut dengan bulan. Kalau di kampung kan orang bertanam, tapi di sini ketika alas tubirabikum balasahina nih, balasahina Allah menumbuhkan dari segumpal darah jadilah batang tubuh. Makanya di sini dinamai musim semi, musim bertanam. Kalau pada batang tubuh segumpal darah kita tuh jadi daging, jadi tulang belulang nih di Rabiul Awal. Ini kejadian kita. Jadi Rabiul Awal ini proses dari segumpal darah jadi kulit, jadi daging, jadi tulang, urat ini berproses di sini. Kemudian di Rabiul Akhir ini pembentukannya sempurna sudah. Jakainya bagi Rabiul Awal ini tangan ini masih jadi satu, belum sudah bergaris tapi belum terpisah lagi. Nah di Rabiul Akhir inilah berbentuk utuh sudah. Ini sempurna sudah bentuknya. Artinya bentuknya apa? Sempurna aja nah tulis. Namun ditulis utuh kan apa pindah lain kita mencari aluhnya ulang. Nah, ini batang tubuhnya utuh sudah. Setelah Rabiul Awal ada yang disebut dengan Jumadil Awal. Ini asal katanya Jumad. Ingatlah, ini huruf jim keduanya nah artinya sempurna. Begitu tubuh kita di alam rahim sudah sempurna, ujar Tuhan, aina ikan pak uhapusakan ke alam dunia. Jangan kada ingat semua nak ikan pandang adalah sempurna semuanya. Nah ini ada pada pandangan Samiul Basir. Jadi inilah titik kita ketika sudah di alam dunia. Ini dunia sudah kita jahirlah dunia kita. Jumadil Awal, Jumadil Akhir ini jangan dianggap kelahiran kita, ya kita lahir kita sudah sebenarnya. Artinya kita hati-hatilah bila sudah menjahirakan ujar Tuhan yang dipelihara di huruf jim, Jumadil Awal dan Jumadil Akhir ini sampai akhir hidup ikan itu, sampai
ujung ke ujung tuh naik ke padang tuh wajahku semua identitasku seberataan walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasyama wa sulah itu wajahku identitasku seberataan nih. Kemudian masuk bulan Rajab. Nah, berada kita di bulan Rajab ini ujar Tuhan, bulanku ketika manusia lahir ke dunia, iza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum, di dalam syaratnya adalah siapa yang berhak dipuji, pengharapan atas pencelaan adalah nih bulan Rajab. Disebut orang-orang yang dalam pengampunannya tadi karena sudah memenuhi huruf jim dan selalu berada pada persaksian 3 huruf ra, jim dan ba, jim, ra dan ba, pas urutannya. Nah, orang yang berada di sini inilah 3 ayat Fatihah. 3 ayat Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim Malik yaumiddin. 3 ayat Fatihah. Pas. Jadi semua kejadian di muka bumi ternyata batang tubuh kita semua, proses batang tubuh kejadian. Nah, ingat, Rajab hak aku ya Tuhan. Tuh bulanku, kenapa bulanku? Alhamdulillahirabbil alamin, karena ketika kita tadi lahir ke dunia nang ingat pandang semua ini tak boleh lawan aku mengetahui identitasku buat sebelah wajahku ini tahu sudah mengenal dengan aku, maka orang itu ya Tuhan dalam ampunanku semuanya selama hidupnya selalu bersih, selalu suci, ia tidak memandang apapun kecuali ia memandang kepadaku huruf jim, dan ia selalu ingat siapa dirinya, siapa yang dia pandang. Bala syahidna nih, ketika kita dipuji kada pernah merasa suka, dipuji himung kada juga kita, dicaci maki tetangis kada juga, sakit hati kada mau juga nih, kurang tajam kerennya. Bila masih sakit hati, pertanyakan, berhaklah kita mendapatkan Rajab? Kada, kita berada di bulan Rajab, kada sukses. Kemudian masuklah kepada bulan Sa'ban. Apa yang dimaksud dengan Sa'ban? Ini bulannya Nabi. Nah, inilah lanjut kepada ayat 4 sampai ayat 7 Fatihah. Lanjut ayat menceritakan, ini kan huruf sa. Apa yang dimaksud dengan sa? Syukur. Setelah ia mengakui ketiga ayat ini ampun Tuhan, Tuhan memberikan tawaran. Ujar Tuhan, selama engkau berada pada huruf ra dan pada huruf jim dan pada huruf ba, maka engkau apa aja kan usah meminta kunjulungi, tapi berada di sini. Makanya orang membaca iya karena budu wa iya karena nasta'in, ini kan meminta ada lagi, karena ini sudah berada di sini. Apa aja aku berinya Tuhan, disebut dengan Sa'ban. Sa'ban adalah ini bentuk syukur. Jadi huruf sya itu syukran gitu kan, syukur ya. Nah, ini bentuknya syukur ini adalah ayat 4 sampai ayat 7. Kemudian masuklah di bulan Ramadan, karena engkau tadi berada di bulan Rajab, kembali diri engkau tuh kada keluar pada 3 huruf ini. Kemudian di bulan Sa'ban engkau mensucikan diri engkau, meniadakan diri engkau. Iya, karena kudu hanya engkau yang aku sembah. Jadi boleh kita sudah sampai ayat akhir Fatihah. Inilah segala nih, bukankah kita dari ayat 4 sampai ayat 7 ini perjalanan kehidupan kita. 1 sampai 3 kita memberikan dengan Tuhan. Ayat 4 dan ayat 7 inilah proses kehidupan kita hari-hari. Iya karena budu wa iya karena nasta'in, banyak keperluan kita di dunia. Dijulungi Tuhan, dikabulkan Tuhan karena menggunakan tabulik atau kada. Nah, disinilah terjadi kehilapan, kesalahan kita terjadi. Lanjut lagi ayat 5, ihdinas shiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maksudnya ini apa?
Karena di dalam kita menjalani nikmat Tuhan yang diberikan Tuhan tadi, kita itu takutan tersesat. Lanjut lagi ayat 6 dan ayat 7. Apa maksudnya ayat 6 dan ayat 7? Itu menyatakan bahwa kita itu membuat pernyataan, masukkanlah kami ke dalam golongan-golongan orang yang diberi nikmat dan diberi keselamatan. Inilah yang namanya proses, disebut masuklah kita ke Ramadan. Fungsi Ramadan ini membersihkan kehidupan kita dari ayat 4 sampai ayat 7. Nama bulan itu adalah, ini sama aja lawan mesin cuci. Dari bajunya, dari baskumnya, dari jamurannya ada lengkap di sini, dari busukannya semua ada di sini semua kehidupan kita. Nih, kenapa adanya Ramadan? Karena kita menjalani ayat 4 dan ayat 7. Ketika ayat 4 memohon harta, dijulungi harta. Ayat apa kita cara memakai harta? Banyak kesalahan memakai harta. Nih Tuhan mengadakan Ramadan aja di Tuhan ampuni gitu. Di Ramadan fainala ya Tuhan lah harta ikan bersihi, kayak apa caranya membersihi? Keluarkan infak. Para hari raya kita para habis keluarkan zakat fitrahnya. Nah, karena diri ikan, tubuh ikan tuh bersihi juga. Di Ramadan ini pembersihan. Hanya kita menjalani 4 ayat yang dibersihkan. Ramadan itu membersihkan kita menjalani yang 4 ayat. Kemudian setelah ini bersih total, kita bersih adalah Syawal. Apa yang dimaksud dengan Syawal? Kita menyebutnya Syawal adalah hari raya Idul Fitri. Padahal Idul Fitri itu hari raya sudah artinya. Hari raya apa? Hari raya Idul Fitri ya. Hari raya Fitri, hari raya Fitrah sambat sudah. Jangan terhubung nyambat. Nah, jadi apa yang dimaksud Syawal? Karena kita tadi sudah mendapatkan kesucian, diampuni Tuhan, zakat dikeluarkan semua, nama-nama ada puasa garing ke apa keluar fidyah semua, nasihat dikeluarkan aja fidyah juga. Pokoknya tidak jangan ada puasa fidyah, jangan takutan. Supaya pas di Syawal ini kita berhasil. Apa maksud Syawal? Kada ada bedanya Syawal masih dengan bulan Sya'ban. Cuma bulan Sya'ban ini adalah pembersihan jiwa untuk mengembalikan kepada persaksian awal. Syawal ini adalah mengembalikan, nah, dengan bentuk rasa syukur. Makanya Syawal ini syukron. Syukur ini dalam bentuk salat Id. Makanya sembahyang hari raya itu hampir wajib, hampir. Karena apa? Karena wajib nih Syawal. Salat adalah mengembalikan kepada kesyirikan yang sudah nih dari bulan 9 sampai bulan 1 nih harus syirik aja gawian nih. Jadi kita mengembalikan, mengesahkan awal apa Tuhan. Huruf lam ini adalah makhluk keseluruhan. Nah, jadi orang bulan Syawal ini adalah bagaimana ketika baju itu dijuluk Tuhan, sudah berhasil. Kayak apa kita cara memakai baju? Menikmati. Nah, bagaimana? Ini adalah peribadatan, beribadah itu sekalian, atau yang disebut dengan abduhu. Nah, disebut dengan abduhu ini peribadatan semuaan. Digawe ibadah. Setelah menggawe ibadah, nih Syawal sudah kita lalui. Ini kita berada di bulan Dzulqa'dah. Nah, malam hari ini kita duduk di sini di Dzulqa'dah. Ini apa artinya? Ziarah. Apa yang diziarahi? Apa yang kita ziarahi? Artinya ini masa tenang, ini bahasanya. Masa tenang itu apa? Orang ziarah itu kan tenang. Disebut masa tenang kan orang mati tenang kalau ini sudah. Kadang-kadang ada jadi pemikiran lagi. Inilah disebut dengan ziarah. Artinya apa? Ini adalah mencapai kemuliaan. Orang yang sudah berhasil Ramadan, Syawal berhasil, disinilah penentuan kita mematikan diri kita yang seikungan ini kembali kepada nih huruf kaf yang artinya cukup. Apakah kita setelah hari raya nih pas pusang-pusang lalu mengaji sugih, minggu tuh macam-macam nih kita kada berhasil Dzulqa'dah. Jadi ini bulan-bulan
masa tenang. Dalam arti ini adalah ziarah. Artinya kita mematikan semua apa yang kita pandang itu menjadi banyak, harus dikembalikan kepada yang asal, karena ada huruf dal. Huruf dal adalah yang berada pada bawah Nur Muhammad yang ditandai dengan huruf H, yaitu hayat. Tanda-tanda kehidupan di muka bumi ini adalah semuanya mati, makanya huruf ziyarat. Jadi kita pandang, kita artikan di muka bumi ini semuanya adalah mati, makanya ziyarat. Zulkaidah, bulan tenang. Kembalikan kepada huruf dal, ini semuanya berada di bawah nur. Nah, insya Allah kita akan memasuki yang namanya bulan Zulhijjah. Karena kita ini memandang apapun tidak ada, maksud tidak ada itu artinya mati semua. Kalau dalam merasa pengakuan akan kehidupan itu sudah tidak ada lagi. Di sini Julka, di sini Julhi. Nah, kita mengembalikan hayat dengan sempurna. Apa? Aku ini tanda kehidupan haja. Sapi yang disembelih itu tanda haja juga. Sapi itu ngarannya haja. Kita tuh menyembelih sapi, sapi itu sudah mati, jangan dianggap hidup sapinya. Nih, hayat. Karena yang hidup adalah pada hayun. Di sini kembali lagi, sesungguhnya hayat ini pun adalah mati. Dzulhijjah. Yang hidup kembalikan kepada yang hayun. Nah, urutan nama bulan. Sama rumus kejadian awal Tuhan kan cara mengolah manusia sampai kita hidup beraktivitas sampai bulik. Ini nama bulan. Dari nama bulan menuju ke nama hari. Nama hari ada 7. Yang pertama Ahad, sudah dipastikan siapa si Ahad ini. Awal-awal ketika zat Allah di dalam kesendirian. Nah, sorangan Tuhan tuh sekipanya si Ahad. Kemudian hari Senin, lanjutlah kepada hari Senin. Senin asal katanya Isnain. Kalau diarabkan Isnain ini ada huruf alif, ada huruf sya, ada huruf nun. Isnain. Nah, kemudian ada ain, ada nun. Nih Isnain. Yang diambil namanya di sini adalah huruf sya. Ketika si Ahad, ini si Ahad, ini sorangan si Ahad, ia menghembuskan yang namanya Ahmad tadi diproses. Nah, setelah si Ahmad diproses, lalu ditanya man anta. Setelah si Ahmad dapat menjawab, aku adalah engkau. Inilah yang disebut dengan Isnain. Dikokohkan, ada huruf sya. Jadi ini alif, aku mengadakan nur diri shin. Kemudian tak ini maksudnya apa? Kita balik lah. Isnain huruf ta, huruf sya. Nah itu sya. Jadi hari Senin ini menjelaskan bahwa si Ahmad Nur dan diri kita yang asal tadi sudah bertaubat lalu menjadi diri. Sudah menjadi diri, ini Nur Muhammad hanya ingat memancar. Jadi hari Senin ini adalah sejarah bagaimana diri kita yang asal itu diberikan pengampunan dan dikokohkan. Kenapa? Karena dia menjawab man anta, aku adalah engkau, lalu dikukuhkan. Makanya kita mendoakan mayat itu, orang yang sudah mati itu, dengan kalimat syahid. Sabarakallahu lahu bil qauli syahid. Itu maksudnya kokohkanlah lidahnya,
kokohkanlah imannya. Jangan sampai terbulak balik punya menjawab, jangan sampai salah ia menjawab. Nih harus ini, karena diri kita yang asal dikokohkan, dikuatkan diri kita yang asal. Kemudian masuklah menuju hari Selasa. Selasa itu maksudnya apa? Nah, Selasa ini Senin ada di sini, Isnin. Nah ini Senin, Isnin. Ini Ahad. Ini Ahad. Kemudian Selasa ada di mana? Ini kokoh karena mengikuti hari Senin, roh yang masih kokoh di sini makhluk. Maka Selasa adalah proses daripada Nur Muhammad ini menjadikan alam semesta. Ini Selasa. Nah, Selasa huruf sya ini jangan sampai hilang pada tubuh kita. Artinya kekuatan lidah kita itu jangan sampai hilang. Bila ditakutin apa aja. Ini kan nur yang asal, ruh yang asal. Ikamlah kenalah bila keluar daripada ruang ini ditakuni orang apa aja. Jangan kada ingat dengan jawaban yang asal nih. Ini Selasa ngarannya. Kita itu hari Selasa itu membawa pesan karena kita itu sudah berhadapan dengan banyak yang dilihat, banyak yang didengar. Dari nur sudah memancar Selasa itu. Makanya kan kita itu banyak ingat. Makanya Selasa ini kebanyakan orang mengartikan hari sial. Selasa juga lebih baik. Kenapa? Karena memang di hari Selasa inilah makhluk itu dinampakkan. Lalu kita itu bisa tertipu. Nih karena sudah hari Selasa. Padahal Selasa ini sudah membawa pesan. Huruf Senin itu sudah masuk ke dalam huruf Selasa. Jangan kada ingat, cuma kita ada ingat dengan yang awal. Makanya disebut sial itu karena kita tertipu. Selasa itu hari sial aja nih. Orang mati kata hari sial itu karena sudah pancaran itu sudah banyak yang dilihat, sudah banyak yang didengar. Hari Selasa. Kemudian Arba'ah, hari Rabu. Pancaran Nur Muhammad tadi membentuk 4 anasir. Nah, disinilah terbit alam semesta yang disebut dengan 4 anasir. Nah, ini Arba'ah. Artinya roh yang suci tadi di dalam perjanjiannya itu dipancarkan. Bala syahidna memancarlah menjadi 4. Pancarannya jadi 4 anasir. Inilah menjadi batang tubuh Adam. Nah, disinilah. Jadi hari Arba itu penciptaan batang tubuh dari 4 anasir. Jadi batang tubuh pada hari Arba. Lalu apa pada hari Kamis? Nah, lanjut kepada hari Kamis berawal dari kha. Kha itu artinya khalifah. Ini proses menjadikan batang tubuh. Jadilah Adam nampak seikungan. Disebut dengan khalifah. Dan ini sempurnalah sudah yang disebut dengan manusia pertama, yaitu Adam. Ini batang tubuh Adam hanya coba baru ditiupkan rohnya. Kamis sudah sempurna, sudah disiapkan sudah rohnya dari murid-murid apa samaan sudah. Makanya hari Kamis itu adalah hari penjemputan amal-amal orang yang kadang naik. Jadi setiap hari Kamis tuh habis asal bersusun bis bantuin ambil siapa yang sembahyang berdoa semingguan sudah sebulanan kada naik ke atas. Ini hari Kamis diambil. Ini bersesuaian ketika Allah menyiapkan roh
disiapakan rohnya adalah hari Kamis. Nah, lanjut ke hari Jumat. Jumat, coba cari ya di buku. Apa arti Jumat? Bersatunya roh dengan batang tubuh. Inilah yang disebut dengan hamba. Nah, ini disebut dengan hamba abdul. Disinilah terjadi, makanya hari Jumat bersatunya roh dengan batang tubuh disebut Jumat. Sempurnalah hari Jumat. Bumi jadi hari Jumat, kiamat terjadi hari Jumat. Kenapa? Karena kesempurnaan semuanya dari roh menjadi batang tubuh, dari roh menjadi nafas adalah pada hari Jumat. Kulitnya hari Jumat juga kan? Kiamatnya hari Jumat terjadi pada hari Jumat. Jadilah batang tubuh dan roh bersatu semuanya. Tuntung kita, lahirlah kamu ke bumi. Setelah lahir kamu ke bumi, sehari aja kita hidup. Nih hari Sabtu aja kita hidup. Kita bener ya, masalah awas hidup di dunia. Dari 7 hari kita sehari aja hidup. Ahad jam sorangan masih. Hari Senin Allah masih menyiapkan rohnya. Dasar bahan baku dasar diproses menjadi Nur Muhammad, berpancar mencipta alam semesta. Nih alam semesta bahan baku Adam dicipta batang tubuhnya, rohnya disiapkan hari Kamis. Hari Jumat dijadikan satu. Sehari aja kita hidup. Jadi kehidupan manusia makhluk di muka bumi ini hari Sabtu aja. Hari Sabtu kita hidup sehari hidup. Dari sini pulih kita ke sini. Matian. Kenapa hari Sabtu ini disebut dengan As-Sabt? Kalau bahasa Indonesia kan Sabtu. Kita kan tahu apa? Amun ditulis Sabtu ada dapat artinya kan? Karena bahasa Indonesia. Ini bahasa Arab. Sabtu artinya As-Sabt. Kenapa disebut dengan As-Sabt? As-Sabt ini merujuk kepada yang asa persatuan, jadi huruf sin. Nah, apa yang disebut? Sin dan ta. Jadi hidup kita ini sin dan ta aja. Diri yang bertaubat. Hidup kita ini adalah nih istighfar aja hidup kita ini lagi. Kayak apa kita menerima hidup nih? Disuruhnya As-Sabt, istighfar. Makanya kan barang siapa yang mengamalkan istighfarnya dan surgalah baginya. Lalu itu banyak astagfirullah. Itu membaca istighfar. Orang yang membaca istighfar kan ada jaminan. Di sininya adalah diri yang hidupnya berada di dalam huruf ta, berada di dalam taubat. Karena taubat berasal, taubatnya ada di sini. Huruf ta ada di sini. Nah, nih. Siapa engkau, man anta, man ana, aku adalah engkau, itu bentuknya adalah istighfar. Makanya hari Sabtu ini sesungguhnya begitu hamba ini lahir ke bumi, di pasalnya apa? Sesungguhnya diri engkau itu adalah diri yang bertaubat. Jadi jangan keluar pada pertaubatan ini. Itu maksudnya. Ini membaca istighfar, astagfirullah. Ampun tanpa bertaubat orangnya. Tapi ampun kita tahu makna bertaubat di sini, diamnya kita adalah bentuk taubat. Tahu diri kita ini nah, tahu diri. Maksud tahu diri itu adalah ini huruf sin. Sin ini 3 gunting alifnya, ada hurufnya. Alif yang pertama Ahad, alif yang kedua Ahmad, alif yang ketiga adalah Adam. Oh ternyata Adam daripada Ahmad. Oh Ahmad ternyata daripada Ahad. Itu dirinya. Tahu kita asal usul diri kita. Oh ternyata nih yang jadi Adam, yang jadi batang tubuh Adam, huruf ya-nya adalah ini penghantar ilmu sehingga kita mengetahui siapa Ahmad. Oh ternyata yang menjadi batang tubuh Adam dan menjadi roh bagi Adam dan bagi diri kita adalah roh yang selalu beristighfar, selalu mengakui. Selalu mengaku itu maksudnya salah mengaku salah,
tapi kada mengakui akan perbuatan kita. Siapa yang bergerak, siapa yang melihat. Nih, orang yang hidupnya ini kada merasa hidup. Kita ini jangan merasa hidup. Kita ini tanda kehidupan aja. Ini di sini berarti. Bila kita berpandir, kadang kita nang merasa berpandir. Mendengar, ada merasa taringan mendengar, melihat, ada mata yang melihat. Berarti kita kada keluar pada huruf ta. Ini tugas hidup kita sebenarnya. Makanya disebut dengan ibadah. Bila orang berada di sini, berartinya berada pada nur yang asal. Kembali kepada nur yang asal. Tidak bertentangan dari nama bulan. Bagaimana Allah mengadakan bulan 12 hari sampai jahirnya kita, hari pun sampai kita hidup, sampai pulang kayaknya kita. Nah, bulan, hari. Jadi kita hidup hari satu aja sehari. Kemudian dari 7 hari, 1 hari Allah adakan proses cara puling bulan. Dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dan Jumat. Ini proses buling. Jadi hari Sabtu ini patokannya rumusannya kayak apa ya Tuhan? Supaya kita mudah kita menemui aku, supaya mudah buling. Ya Tuhan, kayaknya setiap hari lah ya Tuhan kita ulah wadah 5 buting. Bilangnya waktu jam 12 lewat sekian ulur imbirnya berbuatan di situ. Bilanya asar ulur pulang kena imbirnya berbuatan di situ. Bilanya kada berbuatan tinggal. Itu maksudnya terjadilah zuhur. Zuhur itu artinya jahir. Apa nang jahir? Nah, jahir itu adalah pada Ahmad. Jadi zuhur itu Allah mengadakan rohnya yang pertama. Dari sini sudah sama kisahnya, dari hari sama kisahnya. Kemudian syarat yang 5 waktu. Ada zuhur itu artinya jahir. Apa nang jahir? Manusia itu kalau inya bertemuan dengan Tuhan, apa nang berdahulu biasanya isyarat bertemu dengan Tuhan apa berdahulu? Dalam takbiratul ihram adalah telapak tangan. Sebelum mengangkat telapak tangan, apa yang mengokohkan atas dirinya adalah telapak betis. Telapak tangan dan telapak betis. Sembahyang zuhur ini berada pada telapak tangan dan kaki. Nah. Kayak apa kejadiannya bisa namanya itu? Ketika roh yang pertama ditanya man anta man ana, aku adalah engkau, itulah. Makanya kemuk Ka'bah kiblat dada pada Ka'bah, tangan mengangkat bertamu sama Tuhan. Jangankan kita bertamu sama Tuhan, sesama manusia jangan jauh-jauh. Ya, telapak tangan pandang bertemu. Penjahiran kita kemudian bertemu dengan Tuhan diwujudkan dengan telapak. Kenapa telapak baris ke bawah? Supaya jasad kita ini balik kepada yang asal. Minha khalaqnakum wa biha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Jadi telapak baris kita ini berjajak di tangan, memulikakan. Oh jasad ujar bumi, jangan lupa diri, jasad engkau itu dari aku, ujar bumi. Ketika kita mengangkat tangan bertemu dengan Tuhan, mengingatkan kullu nafsin jadikatul maut, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ujar Allah Ta'ala, oh jangan kada ingat tuh nang bergerak, nang bersuara, nang mendengar, nang melihat siapa? Aku nih. Makanya bila jangan disanggup angkat tangan. Ya, tuh artinya menyerah, bulik. Bila menyerah tuh telapak tangan. Jadi sembahyang zuhur itu berada pada
4 telapak ini maknanya. Makanya 4 rakaat karena penjahilan. Apa yang jahir? Maka makna zuhur adalah kepada batang tubuh yang berasal dari tanah dan roh yang berasal daripada nur. Makanya harus 4 rakaat. Lihat nih, aku bertakut ke tuan guru, kata kau tuan guru saring. Kemudian asar 4 rakaat 2. Di mana ledakannya? Coba hitung Pak, buku mata kaki ada berapa? Kiri kanan bersebelahan. Ini 4 mata kaki. 2 ini adanya di mata kaki gitu. Nah, asar ini adanya di mata kaki. Lihat aja, kalau orang sembahyang salawat panjang mau wudhu, ini kada basah mata kaki, aku ya Nabi. Ulangi lagi sampai 3 kali. Apa wahai Nabi, salahku di mana? Ujar Nabi, ikam berwudhu mata kaki ini kada basah. Ini disebut dengan asar. Ada hadisnya di mana wujudnya? Muslim masakit ilal asri. Waktu yang disumpah. Maka orang yang tidak mengerjakan salat asar miskin ya Nabi, kecuali menggawi asar. Kenapa? Karena asar ini adalah pada Adam, kuitan kita. Nah, ini bapaknya roh, ini bapak sekalian roh, ini bapak sekalian jasad. Asar. Barang siapa yang tidak mendoakan kedua orang tuanya, maka terputuslah rezekinya. Kalau kita mendoakan, ya Allah, mudahan hambaku mamaku sehat, kadang-kadang itu dia berdoa saja itu, tapi kadang-kadang dasar miskin. Orang yang tidak mengerjakan asar, makanya ilmu sufi itu sebutin aja itu pasarnya, jangan tinggalkan sembahyang asar. Kadang-kadang ilmu sufi. Bila orang kata menggawi asar, berarti nih jasad. Bapak sekalian jasad adalah pada dan sama dengan kuitan kita. Makanya waktu yang disumpah, makanya sumpah kuitan itu adalah diijabah. Ya Allah, kita sumpah apa aja diijabah, mendapatkan kebaikan, ada kebaikan kita laki-laki. Ya, melawan kita di dunia ketulahan ya. Bahasanya inilah. Jadi asarnya waktu yang disumpah. Makanya orang tahu hadisnya aja. Kenapa ya sembahyang asar itu bisa miskin karena bahasa sumpahnya itu nah. Artinya bila ikan menggali asar aja, bila ikan mendoakan orang tua aja, ini nanti sini dapat adalah sumpah. Nah, ini adalah bapak sekalian jasad, bapak sekalian roh yang berproses menjadi jasad. Maka di sini ini Adam sudah bersatunya Adam dan Hawa, bersatunya Rahman dan Rahim terjadilah pada waktu maghrib. Makanya rahim itu berguncang pada waktu maghrib. Segumpal darah ini pada waktu maghrib, segumpal darah nih alam kegelapan. Kenapa disebut dengan alam kegelapan? Karena diri kita itu masih segumpal darah, belum membentuk. Nah, di sini batang tubuh kita ini masih segumpal darah. Ini pada waktu maghrib segumpal darah masih. Inilah yang disebut dengan alam musyahadah, alam persaksian yang kedua. Kalau yang di atas alam persaksian pertama, ini alam persaksian kedua di sini.
Alastu birabbikum, datang Tuhan menemui kita. Bukankah aku ini Tuhan engkau? Ya, ujar kita. Engkau Tuhanku ini di sini. Disebut dengan maghrib, alam kegelapan. Setelah alam kegelapan berproses selama 9 bulan 9 hari. Nah, proses kita dari yang segumpal darah tadi berproses, sehingga setelah segumpal darah tadi berproses, ujar Tuhan, aku mau utus malaikat, diciptakan, dilihat kayak apa bentuknya. Ujar malaikat, sudah, tangan mata sudah lengkap, sudah, batisnya sudah ada, untuk menyempurnakan ciptaanku dan meniupkan ruh kepadanya. Wa nafatu fihi mir ruhi. Maka di waktu maghrib inilah Allah meniupkan roh, terus masuklah ke dalam batang tubuh kita. Setelah roh masuk ke dalam batang tubuh kita, roh tadi langsung keluar sebagaimana Adam ketika ditiupkan roh ke dalam batang tubuh Adam tuh langsung wahid. Orang wahid di mana keluar napasnya, anginnya di dua tempat, 2 lubang hidung dan 1 lubang mulut. Maka maghrib ini adalah hidung dan mulut. Hidung 2 lubangnya, mulut 1 lubangnya. Makanya 3 rakaat. 3 rakaat artinya 3 pasal. 3 masalah. Itu sejarah. Kenapa maghrib harus 3 rakaat? Nih, ketika hembusan roh masuk ke dalam batang tubuh, langsung wahid. Apa aja Nabi Adam wahid? Menyebut sin. Orang wahid itu di mana keluarnya angin? Pasti lubang hidung. Sadarnya dulu, ya kan? Hidung memancarkan menuya ini wahid, bisa lawan baju-bajunya keluar. Wahid terjadilah. Makanya harus 3 rakaat. Kadang-kadang orang mencari kenapa zuhur ini sampai tutup, ada yang 4 rakaat dan 3 rakaat. Ini kadang-kadang menjawab, lapang cari kitabnya. Bila ada belajar imurah, kadang dapat jauh. Kemudian setelah roh ditiupkan, hembusan napas tadi yang disebut wahid, bersin, ya, ia bersin. Alhamdulillah, ya Allah, yang mulut mengata napas semua disebut dengan ya napas, dan tanafasan inilah terjadi di waktu maghrib. Kemudian Isya. Nah, Isya ini apa artinya? Silakan buka buku. Isya itu artinya dihidupkan, dibangkitkan. Ketika bersin, inilah hayat disebut dengan hayat hidup. Nanti 4 rakaat hidup. Di mana andakannya hidup? Orang hidup itu yang diuji. Nah, sami'un basirun, 2 mata dan 2 telinga. Nah, 2 mata, 2 telinga. Ini Isya. Orang hidup itu ya Tuhan, yang aku uji itu pendengaran dan penglihatannya. Kayak apa ia memandang, kayak apa ia mendengar. Apakah ia melihat dengan matanya, ia mendengar dengan telinganya. Kata Allah, boleh pendengaran kepada pendengaranku yang asal. Nih Isya. Nikmat. Ampun kita mengenal sabdanya waktu ini lah. Tahu asal usul kita semuanya. Disebut Isya, 2 mata, 2 telinga. Bukan banyak umat ini menerangkan bahwa manusia itu diuji pendengaran dan penglihatan. Sesungguhnya aku uji ia dengan pendengaran dan penglihatannya. Itu tafsirnya disebut dengan Isya. Setelah manusia diuji, pendengaran dan penglihatannya diuji. Nah, diuji. Tibalah waktu subuh.
waktu subuh ini disebut dengan fajri. Ya, fajar. Subuh itu disebut fajar, yang artinya terang benderang, yang artinya tampak. Inilah disebut dengan kelahiran kita. Lahirlah kita kamu ke bumi. Nah, lahir ulang kalau kita sini lahir sudah, lahir ulang sini. Ada bedanya. Lahirlah, nampaklah, disebut dengan fajri atau sembahyang subuh itu adalah penampakan. Tapi subuh itu tak bagi dua. Fajar ini masih dibagi dua. Ada yang disebut fajar hajib, ada yang disebut dengan fajar shadiq. Kenapa dibagi dua? Fajar hajib adalah fajar bohong. Artinya kalau jarak 100 meter itu kita ada pinandu pasti dengan orangnya itu fajar hajib. Kenapa ada pinandu? Karena kita belum nampak. Nah, disitulah yang disebut dengan sholat sunat fajar. Sebelum diri kita ini lahir pada alam rahim, yang disebut dengan fajar, ada fajar hajib dulu. Nah, disinilah kita itu dijuluki catatan kita. Makanya bayi itunya tak umur lahir ada yang menangisnya karena catatan di tangan itu ditapak malaikat. Nah, ya Tuhanlah, ini catatan ikan nabi putih. Nah, fisik, makanya bayi itu tangan fisiknya mengajak perjanjian dengan Tuhan. Apa bunyi perjanjiannya? Inilah yang disebut dengan sholat sunat fajar. Barang siapa yang mengerjakan sholat sunat fajar, timbang dunia lawan isinya masih baik yang 2 rakaat itu. Kenapa masih baik? Karena perjanjiannya apa? Ujar Tuhan, pasang Tuhan, yang dimaksud dengan makna sholat sunat fajar itu adalah ujar Tuhan, mengalah Nabi ini ada jadwal keempat dari cara sembahyang fajar. Sehingga kerjakan sholat sunat fajar 2 rakaat. Setiap rakaat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas setelah Fatihah cukup 2 rakaat. Setelah salam berbaringlah menghadap kiblat. Makanya mayat, coba kita berdiri menghadap kiblat. Jadikan telapak tangan menjadi bantal. Oh, Anda jangan siku ke lantai. Nah, itu di pantai kiranya. Ada yang sebagian itu berdiri Pak Josiku dia, siku berjalan itu di pantai santai. Ini berapa jadikan, makanya tapak tangan pulang jadikan bantal. Apa yang dibaca? Itulah perjanjian kita sebelum kita dilahirkan. Ini proses tambuni maisi tutuban kamarnya. Nah, itu tuh pas tuh waktunya tuh. Jadi pada saat kita berambah, kita tuh membayangkan proses tambuni sedang mengisi berproses. Makanya tadi orang beranak sakit kalau nah, kenapa itu proses perjanjian. Pas kita berambah, ujar Tuhan lah 3 hal yang jangan engkau lupakan kainan. Kita cagar berpisah di sini di alam rahim ini 3 hal yang jangan pernah engkau lupakan. Bila sudah engkau berpisah lawan aku di sini, kamu aku di sana, bawa amanahku nanti dibuting aja Tuhan 3 hal. Yang pertama, jangan engkau lupakan bahwa engkau itu tercipta daripada tanah. Makanya ketika kita berambah menghadap kiblat, apa yang kita baca? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Abang kada apa, biar aja hakikat hati aja. Aku dari tanah, batang tubuhku daripada tanah. Dan kedua apa? Pesan Tuhan. Ujar Tuhan, bila sudah lahir ke bumi, jangan bernapas. Berarti ikan hidup. Jangan diakui bahwa ikan itu hidup. Ikan itu tanda kehidupan. Adanya ikan itu ya Tuhan, tanda adanya aku. Jangan diakui kita hidup. Makanya kita hayat. Apa yang dibaca? Setiap tanda itu akan pulih kepada ampun tanda. Kalau dimaknai bacanya apa? Kullu nafsin ja'ikatun maut.
Bila sudah napas hidup ikam itu diberikan lawan aku, batang tubuh ikam sadar daripada tanah-tanah kembali kepada aku, ujar Tuhan, maka keduanya kaina, ujar Tuhan, kulit lawan aku, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuliknya untuk membaca itu kembali duduk tasahud awal. Makanya kita duduk antara dua sujud, menghadap kiblat, berdoalah, Allahumma hawin alaina fi syaqaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Tuntut membaca itu hanya keluar kepala bayinya, langsung beranak. Itu ceritanya orang beranak, langsung mengges. Bilainya bayinya tidak akan ranai, kada berbunyi itu bayinya meronong dahulunya, menyatakan kalau asa mimpi bayi itu sebenarnya rasa mimpi itu kita tuh sadar lah, kita ingat lah kita waktu lagi harus kayak itu mana ada 6 tahunnya 6 tahunnya itu proses kita. Makanya ibadah kita lahir ke dunia, nah pas ada keluar tadi itu nah ditampak oleh malaikat, ada lagi catatannya, ada ingat lagi lalu ini cari garis tangan, sanono lagi garis tangan jodoh dalam diri hati perjalanan hidupnya. Padahal catatan di telapak tangan ini garis arah bulik. Nah ada huruf lam, ada huruf zai, lihat ya garisnya nih. Ini huruf 30 huruf hijaiyah ini di telapak tangan semua. Cari aja semua di sini. Makanya zikir 33. Ya lo hitung ya 33. Dari sisi ke sisi hitung ya 33. Mau potong kuku aja kada boleh, kada berurutan. Bila aja tangan kanan nah berdahulu. Lihat ya orang tasawuf asyhad. Bila aja Allahu Akbar. Sebelum membaca tasawuf apa nang dulu di nang caket dulu no. Ibah talunjuk hajar ini kalingking jari manis, tangan hajar ibu jari mengunci. Nah ajar. Makanya mau potong kuku mana dulu. Nah hanya kalingking, hanya jari manis, hanya jari tengah, ibu jari pantudian. Adalah cara memotong kuku hanya isyarat di dalam syahadat. Cara memotong kuku adalah persaksian kita, pengakuan kita kepada Tuhan. Cara memotong kuku adalah tak sembarangan, Tuhan menatakan ada yang sembarangannya. Lihat orang bertahayan tangan pasti dia udah nah bersisa ini kan, lalu di sini hendak bersandar lah, nah di bersandar bapak daripada sekalian atau umi atau umum daripada sekalian, kehidupan kita ini bergantung di sini nih maknanya. Jadi bila ia sudah ini telunjuk ini sudah menunjuk, mata kemana? Berada persis di ujung telunjuk. Amun orang bertakun banjar kemana aja, jangan ke banjar tuh ya, jangan yang dilihat ke tiangnya, di ujungnya yang dilihatnya. Berarti jangan bertakun. Mana ada banjar? Tuh sana aja. Mana mangganya? Tuh ya di atas. Masih tahu aja. Nah, petak. Adalah yang ada bermanfaat. Semua perilaku kita ini ada manfaatnya semua. Cuma perilaku kita ini kalau membaca asal tata aja kuku. Padahal orang menata kuku itu sama dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, hanya kita Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaitu ala Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman qasira la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir maghfiratan min indika warhamni innaka ghafurur rahim. Habis kalimatnya bacaan tahiyat. Jadi kalau hendak memaknai baca kuku asyhadu alla ilaha illallah, betul ketika asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah, hanya sini Allahumma sholli ala Muhammad salawat sampai turun semua pasangan. Tapi bila ia tangan kiri menatap mulai kalingking
jari manis, jari tengah, telunjuk sampai ibu jari itu berurutan dari kiri menuju kepada kanan. Dari ahad terbit menjadi manusia, buliklah kepada ahad. Ini jalan bulik adalah memandangkan bendarai orang, potonglah pukul dari telunjuk ini orang urutannya. Maknanya apa? Ditahunakan kan semuanya, tapi digawi itu ngarannya bermasak tapi kita tahu rasanya. Banyak sekarang itu mau baca hadis, membaca ulama-ulama lain yang memberi petunjuk digawi, tapi kita tahu maknanya. Kenapa harus telunjuk? Ada pernah ditanyakan. Nah, itulah disebut dengan pajar kaji. Lahir kamu ke bumi. Imba sudah lahir kamu ke bumi. Di mana andakannya manusia setelah lahir ia berproses. Apa yang diproses? Kebaikan dan keburukan yang dibawa duanya. Manusia lahir kamu ke bumi. Nih subuh pajar. Inilah sumpah Tuhan. Jadi kita lahir itu membawa sumpah Tuhan. Wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lah ya Tuhan, ikan kaina lahir kamu ke bumi membawa dua sifat buruk dan sifat baik. Maka jangan diingon yang buruknya, buang. Nih, makanya subuh 2 rakaat berada pada 2 lubang depan dan belakang. Baca seorang lubangnya. Nah, subuh itu adalah proses pembuangan. Maulah sampai minum pada dibuang, sama makan pada dibuang. Jadi ngapainnya? Mana buangnya? Inilah subuh. Makanya harus 2 rakaat. Jadi sampai yang subuh tuh adakannya di daerah pinggang kita. Nah, lubang muka, lubang belakang. Guring menyipas angin, kamu kalau kita kantor, kemana anginnya? Ujung segi paruh. Artinya, makanya tadi sifat jujur dan sifat takwa. Makanya harus 2 rakaat subuh itu. Kenapa subuh 2 rakaat? Karena maknanya adalah kepada penjahiran kita yang nampak, yang berproses, kemudian prosesnya itu membawa 2 bilangan baik, buruk. Nah, makanya lubang belakang dan lubang depan. Kemudian Jumat, ada pulang Jumat. Dalam 6 hari terjadi Jumat sehari. Di Jumat inilah turun hadisnya la jura fil yaumil Jumat. Kada ada juhur pada hari Jumat. Kenapa? Selama 6 hari kita begawian, kita berproses hidup. Hari Jumat ini adalah hari pengembalian. Di mana maknanya? Inilah membulitakan yang disebut dengan roh yang menjadi nafas atau menjadi diri, dan roh yang menjadi batang tubuh. Jumat leburlah kita semuanya, buliklah semuanya. Jadi Jumat ini adanya pada batang tubuh ini termasuk alam semesta. Ini alam semesta ini. Batang tubuh alam semesta ini menjadi roh yang asal. Kembalilah semuanya. Makanya seluruh kaum muslimin dan muslimah, Jumat disebut Jumat itu kita itu menghantarkan semuanya alam semesta beserta isinya kembali kepada yang asal, cukup 2 perkara. Nah, ini kejadian penamaan bulan, penamaan hari, dan penamaan sholat yang 5 waktu dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh sampai
sampai Jumat adalah sejarah daripada penciptaan makhluk atau batang tubuh. Dari kesemuanya terbitlah cara-cara kembali itu dengan 13 rukun. Nah kebetulan yang 13 rukun ini sudah kita jelaskan, kita pelajari. Kenapa harus niat? Karena manusia adanya adalah niat seikungan. Kenapa harus berdiri betul? Kita jelaskan tadi, 2 telapak tangan dan 2 telapak kaki berdiri betul. Ada di telapak kaki, takbiratul ihram ada pada 2 telapak tangan. Kemudian Fatihah berada pada ketika yang disebut dengan bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Nah, namun kita tulis nih Fatihah, Rajab dan Sya'ban. Kalau kita tulis, jadi setelah Rajab dan Sya'ban, inilah kita diperintahkan untuk rukuk dan sujud. Rukulah kamu bersama orang-orang yang rukuk dan sujudlah kamu bersama orang-orang yang sujud. Ini kita sudah penjahiran. Maksud penjahiran tadi adalah ketika kita sudah di Jumadil Awal dan Rabiul Awal dan Rabiul Akhir, masuk kepada Jumadil Awal dan Jumadil Akhir. Perintahnya ruku dan sujudlah. Kemudian duduknya adalah pada bulan Safar karena masa istirahat. Istirahat kita bersesuaian sampai kepada tertib rukun 13, jahillah kita yang disebut dengan Zulhijjah tertib. Artinya tertib kita selesai ziarah. Zulhijjah, ziarah ini artinya bertemu dengan Tuhan, karena kita menyatakan diri kita sudah ada lagi, matilah diri kita. Zulhijjah kembali. Makanya kita maknanya karena ketika menyembelih hewan kurban, maka kita sudah salam, zakat sembahyang itu salam, sudah tertib, sudah bertanggungan sudah dengan Tuhan. Makanya disebut dengan ulaikal muqarrabun bi jannatin na'im. Jadi kita ini orang-orang yang berkorban, wasyabiqunas sabi, ulaika muqarrabun fi jannatin na'im. Orang berkorban sama dengan yang menggawi ini, yang 13 rukun ini sama aja, cuma caranya berkorban mengumpul duit, menyembelih sapi, sama sampai kepada Tuhan. Malah orang yang berkorban disebut dengan ulaika muqarrabun, orang-orang yang lebih dahulu mendekat bi jannatin na'im. Orang-orang yang berkorban lebih dahulu diberikan hadiah bi jannatin na'im, surga langsung balasannya. Tapi kalau orang yang mengerjakan 13 rukun, balasannya ada 2. Bisa neraka wail. Hati-hati. Tapi orang yang berkorban bi jannatin na'im, ayo bayangkan. Sayang kalau ada umpat berkorban walaupun beberapa ratus ribu. Sayang kalau umpat. Hadiahnya bi jannatin na'im. Kenapa harus kita tinggalkan? Itu. Nah, sekiranya untuk malam hari ini karena kita memasuki sebentar lagi bulan Zulhijjah, maka bab pada malam hari ini kita mengkolerasikan, ya bahasa apa nih, bahasa ilmiah, bahasa orang kuliah, korelasinya apa? Penamaan bulan, penamaan hari, dan penamaan salat sampai kepada nama-nama rukun di dalam salat. Inilah yang disebut dengan antar korelasi atau yang disebut dengan hubungan penamaan, karena setiap penamaan dan kejadian di muka bumi disebut ada sebabnya, asbabun nuzul dan asbabul wurudnya. Demikian penjelasan dari kita. Silakan kalau ada pertanyaan.
Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.